Ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asadidatul Kiram, yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami, para penasehat Arafah, khusus Ketua BKM dan pengurusnya, Pak Kecil, Tua Harpun, dan seluruh jamaah Arafah
yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat. Alhamdulillah, subuh ini kita hadir di Masjid Al-Jihad. Masjid Al-Jihad. Sebagaimana moto kita, ad-dunya jihadun wal mautu rohah. Dunia tempat kita berjihad, berkorban, berjuang. Capek-capeknya memang dunia tempatnya. Lalu kapan istirahatnya? Nanti ayah. Setelah kita meninggal, setelah kita wafat, kita akan istirahat. Istirahat bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa dan orang baik, istirahatnya nanti setelah wafat. Bagi orang jahat, bagi orang munafik, orang zalim, dia akan sibuk di alam barzah, mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Ayah bunda yang kota iman, insya Allah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Syuhada Lambubu. Sesuai namanya juga Syuhada. Mudah-mudahan dengan kita datang Ahad depan ke Masjid Syuhada itu, kita meninggal syahid semua. Ayah bunda yang kota iman, insya Allah pengajian kita ini setiap Ahad subuh langsung bisa dilihat, disaksikan di kajian Serambi yang pertama, kemudian di ADV Motivator, kemudian di Arafah TV bisa disaksikan bagi mereka yang telat. Bagi mereka yang telat boleh sholat di masjid. Di luar boleh, satu langkah lagi ke depan, dia di luar bisa masuk lihat ceramah kita. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Dr. Nur Ajalil, dan beliau baru dilantik sebagai kepala daerah. Amin. Yang dimensail. Mudah-mudahan daerah di bawah beliau insya Allah semuanya akan makmur dan jaya. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama, dan beliau alhamdulillah istiqomah terus bersama jamaah Arafah. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat yang hadir di sini bisa berkumpul bersama beliau, bersama Nabi Muhammad dalam surga nanti. Amin. Ya mujibal sa'il. Kepada guru kita bersama Dr. Nur Ajalil, fayatafadhal masyhur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'maih. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi bi akmali risalatih. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat wa birahmatihi. Yang kami hormati Ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Jelingke. Yang kami hormati koordinator, ketua, dan seluruh pengurus Jamaah Subuh Arafah, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, guru-guru kami, kemudian seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf untuk tidak kami sebutkan satu persatu. Kita berdoa kepada Allah agar semua yang hadir di subuh yang berbahagia ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita menyampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita telah dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan perintahnya, melaksanakan salat subuh secara berjamaah,
Sabi-sabi senantiasa selalu kita berdoa agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak hanya salat. Ibadah itu tidak hanya puasa. Ibadah itu tidak hanya membaca Al-Qur'an. Seluruh kegiatan, aktivitas di dalam kehidupan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyampaikan doa, salawat dan salam kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, Nabi dan Rasul yang mengajarkan kepada kita agar kita menjadi umat terbaik, menyeru kepada kebaikan dan kebenaran, mencegah kemungkaran dan kebatilan, serta kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin alhamdulillah tema yang kita sampaikan terkait dengan perubahan di tahun 2024, agar kita di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang itu supaya lebih baik sebagai pribadi, sebagai komunitas. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan, dan ini tema yang lebih penting daripada tema yang saya sampaikan. Kita mengenal Allah. Maka jawabannya, sejauh kita mengenal diri kita sendiri. Itulah jawaban yang dikatakan oleh Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri, beliau ulama sufi. Beliau tidak hanya mempelajari ilmu tasawuf, tapi beliau benar-benar ulama sufi yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Beliaulah yang meletakkan dasar-dasar atau pondasi ilmu ma'rifat. Kata seorang ulama kontemporer hari ini bergelar profesor di Indonesia, dialah master ulama sufi. Dia peletak ilmu ma'rifat. Bagaimana kita hamba ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, mengenal Allah, sejauh mana kita mengenal Allah, sejauh kita mengenal diri kita sendiri. Al-Quranul Karim, hadirnya mulia, di dalamnya itu berisi tentang Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluk. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mendorong kita makhluk agar kita makhluk mengenal diri kita sendiri sebagai makhluk. Objeknya adalah makhluk, subjeknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil saja satu contoh ayat yang semua kita membaca, barangkali kita juga menghafalnya. Apa yang disebut satu ayat yang paling utama di dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ila akhir ayat. Di dalam ayat ini Allah memperkenalkan dirinya bahwa aku ini Allah yang tiada Tuhan selainnya. Aku itu maha hidup, dan Allah itu terus-menerus mengurus makhluknya. Allah itu tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur,
dan seluruh alam semesta, langit dan bumi di bawah kekuasaannya. Allah memperkenalkan dirinya sendiri kepada kita makhluk. Kemudian kita membaca ayat yang lain. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikan? Allah mendorong kita agar kita mengenal diri kita sendiri. Pada diri kamu, apakah kamu tidak melihatnya? Pada tubuh jasad ini ada mata. Pada tubuh jasad ini ada telinga. Termasuk pada tubuh jasad ini ada hati, yang menjadi sentral, kunci segala macam bentuk amalan kita, diterima atau tidak. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah menjelaskan dalam ayat itu, sungguh di dalam neraka jahanam isinya itu kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati, namun tidak mau berpikir, tidak mau merenung, tidak mau mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah. Punya mata mereka, namun mereka tidak mau melihat kekuasaan Allah. Punya telinga mereka, namun mereka abai mendengar ayat-ayat Allah. Tamsilan oleh Allah seperti binatang ternak. Bahkan sesat dari binatang ternak itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dengan tapula padi gampung lu, tapaga umong kedai. Itu apa le lu? Urumpo umongnya kagak pagi. Tapula botomat menanci di gampung. Watai luah belang, luah lampu, kita mong lumonyan. Yang minta nalung, yang minta makanan. Pada katanya kata pagi, itu apa le lumor. Urumpo kagak pagi. Artinya ada pantang, tidak boleh lagi masuk ke dalam kebun. Nyan lumong. Kita masuk manusia hari ini, manusia berakal, makhluk berakal, sempurna sekali makhluk yang bernama manusia Allah ciptakan. Yang membenakan kita dengan lumo itu cuma pikiran saja. Dia tidak punya akal. Tapi itu pun lampunya kamu pagi. Coba kita hari ini. Kita punya akal, punya pikiran. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur norma agama. Di negara juga kita punya norma aturan. Undang-undang, ketentuan-ketentuan dan sebagainya. Tapi kebanyakan kita melanggar norma itu. Lontanya ngino. Tolu behgat kita nyo ngelumo. Lontanya yang tiga rupiah male-male na jauh. Tolu behgat kita nyo ngelumo. Yang galun pegah, urun-urun pegah. Masya Allah, itu yang terjadi. Artinya kita belum mengenal diri kita. Bagaimana kita mengenal Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala? Maka itulah yang terpenting hari ini. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal diri pribadi kita. Maka derajat cara kita kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala pun berbeda-beda dengan tingkatan derajat yang beragam. Ada di antara kita kelompok yang hanya how to read. Bagaimana kita membaca makhluk.
Sekedar saja tangan di tubuh ini, telinga, segala sesuatu yang melekat di badan ini, sekedar saja kita ketahui. Itu derajat paling rendah pada tingkatan kita mengenal makhluk ciptaan Allah. Tajak bajalan takalan lumo, takalan kameng, sekedar saja lewat, sekedar membaca dan sekedar mengetahui, begitu saja. Itu derajat paling rendah tingkatan kita mengenal makhluk Allah. Ada derajat yang kedua, bagaimana kemudian kita mempelajari. Tidak hanya membaca, tidak hanya mengetahui, tapi kita mempelajari setiap makhluk. Kita sering ke pantai, kita sering berjalan, melihat gunung yang indah, melihat laut yang menghampar luas. Itu makhluk suah. Kita melihat kupu-kupu terbang, kemudian terbangan. Apakah kita sekedar melihat saja ciptaan itu? Maka kita harus mencoba memahami setiap makhluk. Ada seorang anak bertanya kepada seorang guru, kenapa ekor kerbau itu lebih pendek daripada ekor sapi? Sementara tanduk kerbau itu lebih panjang daripada tanduk sapi. Guru itu bingung juga menjawabnya. Maka di saat itu kita harus memahami bahwa ekor sapi itu lebih panjang daripada ekor kerbau, agar sapi itu bisa menghalau segala serangan dengan menggunakan ekor yang panjang. Sementara kerbau dia tidak gunakan ekornya, tapi dia menggunakan tanduknya yang panjang. Ada tidak kita mempelajari itu? Kita harus mempelajari setiap makhluk agar pertama-tama laju iman di dada. Jadi Allah menciptakan sesuatu ini tidak sia-sia. Semua ada hikmah, ada pelajaran. Maka alam semesta ini adalah perguruan tinggi gratis bagi kita. Gak perlu biaya. Kita pelajari aso, nanggronyo yang terdiri dari berbagai macam bentuk dan perilaku manusia yang ada di dalamnya. Itu perguruan tinggi gratis. Maka setelah kita membaca, kita pelajari, kemudian yang sangat penting adalah memahami. Itu derajat yang lebih baik dari dua tingkatan derajat sebelumnya. How to understanding, bagaimana kita memahami makhluk Allah. Kemudian yang keempat, derajat yang paling tinggi, bagaimana kita meningkatkan spiritualitas kita. Seorang pakar kulit, seorang profesor dari Jepang, dia masuk Islam itu karena dia mempelajari satu ayat. Kullama nudidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyudhiqahum al'azab innahu kana azizan hakima. Setiap kulit mereka itu hangus digantikan dengan kulit yang baru. Sebagai bentuk azab bagi mereka. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia membaca ayat itu, dia mempelajari, dan dia melakukan penelitian tentang ayat ini. Kenapa mesti kulit, tidak dengan tulang ataupun daging? Bertahun-tahun lamanya dia meneliti tentang ayat ini. Akhirnya di suatu kesempatan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia meneliti bertahun-tahun kenapa mesti kulit. Kulit inilah yang merasakan kesakitan, bukan tulang ataupun daging. Dia sudah memahami tingkatan derajat yang sangat luar biasa.
Iman dia, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah, hingga kemudian dia memeluk agama Islam. Itulah tingkatan yang paling tinggi. Begitulah cara kita mengenal makhluk ini. Tingkatan yang pertama, tingkatan sekedar mengetahui dengan membaca. Kemudian tingkatan yang kedua, kita mempelajarinya. Kemudian tingkatan yang ketiga, kita memahami makhluk. Dan tingkat yang keempat, dan ini derajat yang paling tinggi, bagaimana kita menumbuhkan keimanan kita, meningkatkan spiritualitas kita. Keimanan kita akan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Semakin kita memahami makhluk, semakin kita tingkatkan kualitas spiritualitas kita, semakin bagus iman kita. Hadirin yang mulia. Kemudian Zunnun al-Misri kembali menegaskan, agar kita menjadi muslim terbaik, maka kita harus membentuk diri kita dengan beberapa pilar kehidupan. Dan itulah inti daripada pembicaraan kita pada kesempatan pagi ini. Agar kita menjadi orang terbaik, muslim yang baik, maka kita harus membentuk diri kita dengan 4 pilar kehidupan. Apa yang dikatakan oleh Zunnun al-Misri ini? Yang pertama, janganlah kamu bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan muwafaqah. Janganlah kalian itu bergaul dengan manusia kecuali kamu bergaul dengannya dengan munasahah. Jangan kalian itu bergaul dengan setan kecuali dengan muharabah, dan jangan sekali-kali kalian bergaul dengan nafsu kecuali dengan mukhalafah. Jangan kalian itu bergaul dengan manusia, bergaul dengan Allah kecuali dengan muwafaqah, yang bermakna dengan ketaatan kepadanya. Ketaatan hari ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kualitas hablum minallah terus menerus kita tingkatkan. Banyak sekali di antara kita hari ini, hadirin yang mulia, di tengah-tengah kehidupan yang serba tidak menentu, hablum minallah kita, kualitasnya masih perlu kita pertanyakan. Pakai lentuan pegah lagi. Nejak seantero Aceh, dekalan masjid-masjid, tegak berdiri dengan Mekah, tapi sepi jamaah. Itu ketaatan kita kepada Allah. Ukurannya adalah jamaah dalam masjid. Ngan peng aspirasi anggota DPR dipegat masjid di mana-mana, di tempat yang kadang-kadang antara satu masjid dengan masjid yang lain itu berdekatan. Kata boh gampung na 2 boh masjid. Secara fikih pun gak bertentangan. Hanjit dah pegang masjid di sebuah tempat yang di sana itu ada masjid. Maka seantero Aceh dari Sabang sampai ke Demiang kita yang jak takalan masjid berdiri begitu megah sekali. Tapi sepi jamaah. Safnya memang full, tapi jamaahnya tidak ada. Ketaatan kita kepada Allah masih perlu kita pertanyakan. Pada mulut tertuhuro, pegat dakwah di mana-mana. Memang terus terang yang kamu tunggu lumayan gila. Kamu timu mulut, kamu timu muka, kamu tertuhuro aja. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukuboh-kuboh ibabah. Ulama para dai menyampaikan wasiatnya, menyampaikan ceramah tausiahnya. Tapi lagi-lagi masjid itu sepi dari jamaah. Di kampung lun luntuan pegah. Yang tubuh jamaah lero itu. Ngan sabo kampung lagi urung main poli. Belanoh 6, beladih 6, urung inong 6 ro. Uragam 6 ro, lagi orang main poli 6 ro tahu, sepi dari jamaah. Menasah masjid dibangun begitu maka.
Di mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan bergaul dengan Allah melainkan dengan ketaatan kepadanya. Tingkatan derajat ketaatan kita pula berbeda-beda, kata ulama. Kebagian ulama ibadatul mukrahin. Jadi derajat yang pertama ibadah orang-orang yang terpaksa. Yang tingkatan derajat gedanya mana? Mukrahinnya keterpaksaan. Dorongannya itu datang dari luar, bukan dari dalam. Tapi dalam hal kitanya melaksanakan sholat jamaah, kondisi ini tidak masalah. Dengan jamaah subuh barangkali dari rumah na lamati nyoba merumpuk dengan Ustaz Munawar dia. Ngaji lamati. Dorongannya dari luar. Ada keterpaksaan di sana. Gara-gara ingin dia merumpuk ngelun mungkin. Dia datang dari tempat yang jauh ke Masjid Al-Jihad. Dorongannya dari luar. Tingkatannya itu paling rendah. Anu SD pegali guru tak pegat air tu rumah. Ditugaskan untuk buat pekerjaan rumah. Gurunya memberikan tugas itu. Dia terpaksa di malam hari buat tugas tersebut karena diperintahkan oleh gurunya. Kira-kira seperti itu tamsilannya, datang dorongan dari luar. Tingkatannya itu paling rendah. Yang kedua, tingkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lagi ibadah para pedagang, tingkatan para pedagang beribadah. Mengharap pahala, mengharap untung dan sebagainya, itu tingkatan ibadah pedagang. Mengharap untung. Umar bin Khattab dalam satu riwayat, setelah dia menginspeksi melakukan kerja di hari itu, dia singgah di satu tempat. Karena beliau seorang khalifah, disuguhkan sedikit air kepada Umar bin Khattab sang khalifah berupa susu. Khalifah mengambil gelas itu, sesampai bibir gelas itu di mulutnya, dia urung mau minum. Dia mengatakan, kenapa khalifah tidak mau minum itu, urung meminumnya? Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak mau pahala saya itu nanti dikurangi di hari akhir. Saya malu dengan Allah. Maka dia beribadah dengan tugas-tugas kenegaraan yang dia lakukan, mengharap ridha Allah, tidak pamrih dengan kehidupan dunia ini. Sampai begitunya Umar bin Khattab tidak mau meminum karena tugas yang dia lakukan, karena takut nanti pahalanya di akhirat dikurangi Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharap ridha, bukan mengharap pamrih atau keuntungan di dunia. Maka itulah tingkatan ibadah kita. Tingkatan yang terbaik di saat kita beribadah mengharap ridha. Itulah orang-orang yang ikhlas beribadah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan jalan petunjuk agar kita menjadi orang yang ikhlas mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian bergaul dengan manusia kecuali dengan munasahah. Dengan saling cinta mencintai. Ada fenomena perilaku antisosial yang terjadi. Jadi fenomena perilaku antisosial yang menghilangkan keakraban dan cinta kasih sesama kita kaum muslimin. Ada sifat dan perilaku orang Aceh yang sering kita dengar. Dalam kamus bahasa Melayu, dalam kamus bahasa Indonesia dikeun hasad. Dalam kamus bahasa Aceh diselaraskan dengan istilah kueh. Wateta kaji-kaji maknanya memang hampir sama dalam konteks pemahaman yang berbeda. Itu yang Lun maksudkan, hasad itu hanya sekedar masuk di dalam hati saja. Hasad kadang-kadang tidak dengan tindakan. Kalau kita senang kepada saudara kita cukup di dalam hati saja. Tapi kueh yang nambah sifat orang Aceh itu ada tindakan setelahnya. Pala ada keji rangkem ke rumah dah.
Palak ada keji, labang-labang dapat dua jalan untuk berbucur ban Honda, ban motor. Nah, cik turun ke gampung nyan penan ada naga nyan diti ulun rumah katanya. Nyan ku karena palak tu katanya, nyan sifat kueh. Artinya kueh itu lebih dalam maknanya daripada hasad dalam kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Melayu. Maka kepegah le orang Yaman, orang kueh nyan lagi biang lam keribung. Nyan biang, nanda dengar biang, nah orang pegah biang Medan dengan biang Aceh itu jauh berbeda. Biang Medan itu saling membantu. Keribung nyan kan, dia tahu kamu kayak kawi biang di kampung Yaman, nah keribung yang kamu pegat ya dari pelepah daun penan deket hingga jadi keribung. Bahasa lain mungkin hanya depe keribung, keranjang lah kira-kira begitu. Anda dah dengar li istilah keribung nyan? Nyata tanya mbak Anem yang kitanya keribung nyan punya aneh itu. Ija power apa, tingkap apa, nyan itu pun nyan. Yang keribungnya anyaman daun-daun pelepah itu. Kamu gunakan dulu itu untuk kepiting itu. Takalan biang lam keribung. Dia ingin menyelamatkan diri dirak bacut-bacut. Pakai katru waduh gede, nyanganjih yang sama-sama alam keribung, dia potong kakinya agar dia tidak selamat manjat ke atas. Nyan biang Aceh. Biang Medan saling mendorong, menyekali taboh nyai bantu yang lain. Bimbing selain Aceh kan, angkat lagi. Biang Aceh angkat lagi. Saling memotong. Maka han lahir tokoh di Aceh. Han lahir tokoh di Aceh. Tanya yang liawak nasional tokoh Aceh. Tapi dunia tiro dua ketawa mereka. Tak pegah barat selatan na tokoh kamu Aceh, wise man-nya Aceh. Ibu Kim le orang Belano. Artinya itu orang barat selatan. Tapi dunia orang Belano, ibu Kim le orang barat selatan. Artinya orang Beladi pun itu orang belah utara. Karena akai biang muno. Halai tokoh sampai kapanpun hadirnya mulia. Menyena mantap perilakuku. Menyena orang Kueh dengan komunitas di tengah-tengah kehidupan katanya akan maju kampungnya karena mereka anti perubahan. Tajak dicet kate tak ikut ilikut dituh ikut lewat Melayu lebih halus, jalan di depan dijegal betis, kita di belakang mengikuti, dari belakang dikentuti. Yang sifut urungku nah tino lu nih, mudah-mudahan jamaah Arafah luar biasa. Hana tiferkoi. Misalkan doa bapak. Itu perilaku antisosial hadirnya mulia, yang mencederai hubungan kita sesama manusia. Maka hilangkan kueh. Ayyukum wal hasad. Innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Hati-hatilah kamu dengan kueh, dengan hasad itu. Karena dia akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hana faedah amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gebulit-bulit di Allah lagi jabru, gerah mata muka ada. Pada kita datang mempersembahkan amal ibadah hang gitu. Tidak membawa manfaat. Hana faedah tinggal di hadapan Allah. Kenapa? Kita ada perilaku kueh. Ada hasad. Kita tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Kita tidak senang dengan kelebihan yang Allah berikan. Mengiban cara tata hati, tamenes hati. Ketika Allah berikan nikmat kepada saudara kita, di saat itu kita harus yakin Allah itu yang memberikan nikmat. Allah itu yang memberikan rezeki. Beliau Allah itu yang razak, zat yang memberikan rezeki. Kemudian yang kedua, teman kita itu hamba Allah, kita juga hamba Allah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah, masing-masing hamba berhak mendapat rezeki dari Allah. Cuman tunggu giliran saja. Hari ini jiran tetangga kita bisa beli sepeda motor. Esok lusa dengan upaya dan usaha kita, mungkin Allah tidak memberikan rezeki, tidak hanya sepeda motor, kendaraan roda 4 atau mobil mampu kita beli. Tunggu giliran saja. Yakin dan percaya saudara kita hamba Allah, kita pula hamba Allah. Masing-masing hamba itu berhak mendapat rezeki dari Allah. Maka hanali kueh, hanali
iri dengki di dalam hati. Kemudian yang kedua, antisosial, fenomena yang luar biasa. Anda ngali ya, liku ya. Oh, nah betul. Pada tapi ingat tiga gau saya suka sikat. Ini etika apa yang disebut dengan istilah orangnya fabbing, dicok dari kata snap yang bermakna hina, dan dirangkai kata itu, dua kata itu menjadi fabbing. Jadi fab itu p di situ mungkin phone, kemudian dirangkai dengan kata yang lain snap, hingga kata yang muncul kemudian dalam ilmu sosial disebut dengan fabbing. Jadi bentuk perilaku menghina saudara kita, kolega kita, teman kita dengan perilaku menggunakan HP, gadget kita, Android. Ro kenal dia tadu gaduh dengan HP Roy, jangan yang hubungi mana cik kabuk dengan HP Roy. Kiki itu fabbing. Itu adalah perilaku menghina, teman sekalian. Dan dalam penelitian tahun 2022, perilaku itu setiap hari kita lakukan 17% dari manusia yang ada di dunia. Kita di Aceh 17% itu perilaku itu muncul setiap hari. Paling kurang kita lakukan per individu 4 kali dalam sehari, kata peneliti Australia itu. Yang perilaku antisosial. Karena diantara kitanya rame-rame duduk bawa warung di tempat yang asal. Tujuan untuk silaturahmi dah pegah-pegah apa? Ilun gabu dengan HP ki gero yang lain gimana? Di mana suasana akrab kita hari? Betul ya lagi lombegah. Putus hubungan silaturahmi kita. Bagaimana etika kita kemudian? Dengan dah duduk na HP, na orang yang telepon. Paling kurang kita minta maaf sama kawan kita. Bagaimana? Itu etika. Karena penting sekali telepon itu harus kita jawab. WA itu harus kita balas. Kalau kemah Mbak Syahra. Bangun beda. Agar muncul suasana akrab di antara kita. Kemudian yang kedua karena wadeo saja. Perilaku sosial. Yang terjadi mudah-mudahan hana bak getanyo yang hadir. Dengan istilah disebut dengan toxic people. Toxic itu racun. Keberadaan dirinya itu mempengaruhi secara negatif kepada diri kita. Menyewa kamu tidak jalan na menteri dahlan jaman. Nyawa dadajak baganyan, kepubari haju, kepedua ju bangku tinani ibineh tempat praktek. Tiga ke sapo jumpa sakit lun flu nya jarum maju. Matanya musim jarum. Jadi buka aja udah jarum, orang muda sama saja jarum saja. Itulah yang berlaku hari ini, toxic people. Orang yang suka meracuni orang lain dan dia akan membawa pengaruh negatif bagi kita. Dalam masyarakat, kemudian di lembaga-lembaga pendidik, di lembaga-lembaga pemerintah. Itu ada kelompok toxic people itu yang meracuni. Bantu kita yang pegawai baru ikut aja. Yang mereka mengenai dengan sebuah pernyataan yang sentimen, awak beladi kelawah. Itu sentimen saudaraku, memutuskan hubungan silaturahmi. Bena ucapan sentimen lagi nya. Pan-pan awak aja, awak beladi gede. Itu sentimen, memutuskan tali silaturahmi. Tak pegah haju awak tigli jawah birin, tak pegah haju awak lamno ji pakan menan, pu beladih gede, beladih selawah. Itu pernyataan sentimen. Mereka mengenai dia, itu toksik. Dan itu racun di dalam organisasi. Yang cukup parah, yang berlaku tidak hanya pada bawahan di dalam lembaga pemerintahan, kepala dalam yang berlaku. Karena dipikir katanya bawahan agak bacut majulah, lebih carong dari genyan. Masing-masing kita diberikan potensi pintar oleh Allah. Cuman IQ-nya berbeda-beda. Gebi potensi kepintaran. Manu-manu katanya orang carongnya kepujian Allah. Karena upaya dan usaha tamerno tapi sehingga katanya berbeda dalam konteks IQ. Nah pimpinan katanya barangkali IQ na kepada Allah tapi jongkok. Gok timang mana kenyan mana jongkok.
Maka bandru katanya bawahan kapag perubahan baju. Kagak kele dungkunyan. Kagak ban ke ngembali ku. Pajan cara umur ngacer bu. Lepas baju tak pegat program lagi cara tak pegat pembangunan dan sebagainya. Itu program-program untuk penguatan di Aceh segala macam. Uman ya pegah bawa orang kagak ban ke ngembali ku. Itu toxic people. Itu persoalan hari ini hadirin yang mulia. Itu perilaku-perilaku anti pembangunan, perilaku-perilaku anti transformasi, perilaku-perilaku anti sosial di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan katanya yang hadir, perilaku anti sosial itu jauh dari kehidupan kita. Baiknya dalam hati kita, dalam tingkah perilaku kehidupan kita. Agar seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu bermanfaat nantinya dan Allah akan menerimanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian itu bergaul dengan setan kecuali kamu memerangi mereka. Jangan bergaul dengan setan melainkan kalian itu memeranginya. Setan itu ada dua jenis, ada dua bentuk. Bentuk yang perlu kita waspadai sampai dengan detik ini adalah setan yang berwajah manusia. Setan yang berwajah manusia sampai hari ini harus kita waspadai, dan itulah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi dan Rasul, termasuk Rasulullah Muhammad SAW ketika menyampaikan dakwahnya. Setan yang berwajah manusia. Dia merangkai kata-kata indah dengan dakwahnya yang luar biasa. Tujuannya menyesatkan manusia. Setan yang berwajah manusia, awak-awak liberal. Itu setan berwajah manusia. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka merancang, mereka melakukan skenario untuk meredupkan cahaya agama Allah dengan tipu mulut mereka. Dan Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya meskipun orang-orang kafir itu membenci. Dia buat skenario, dia buat propaganda, dia sebarkan berita hoax hari ini, ujaran kebencian, politik identitas dimunculkan dan sebagainya. Itu kerja mereka. Setan yang berwajah manusia. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW juga mengkhawatirkan setan yang berwajah manusia ini. Yang kita baik sampai terpengaruh. Orang Islam yang punya iman yang bagus, akidahnya lurus, tidak akan terpengaruh sedikit pun oleh propaganda setan yang berwajah manusia. Mereka menawarkan materi kepada kita agar kita keluar dari cahaya menuju kesesatan. Dia tawarkan berbagai macam fasilitas agar kita tersesat di dalam kehidupan ini. Hati-hati dengan propaganda mereka. Apalagi di tahun-tahun politik. Kelompok-kelompok di luar sana yang anti kepada Islam terus memunculkan berbagai macam isu propaganda-propaganda. Tujuannya apa? Untuk membelah kekuatan umat Islam di Indonesia, termasuk di Aceh. Beda pilihan silakan hadirin yang mulia. Kita beda di dalam pemilihan nantinya di 14 Februari, silakan saja. Allah itu mampu menciptakan kita sebagai umat yang satu. Punya pikiran satu, punya hajat yang satu, punya pilihan yang satu. Tapi hikmah dari semua itu, Allah menciptakan perbedaan kepada kita agar itu menjadi kekuatan dan energi. Untuk kebangkitan Islam, bangunan yang tegak berdiri, Masjid Al-Jihad, terdiri unsur semen, terdiri unsur besi di dalamnya, agar dia menjadi kuat. Di dalamnya warna-warni, kaligrafi, warna hitam, warna merah dan sebagainya, agar indah masjid ini. Maka warna-warni Islam itu dengan kekuatan yang ada, itu menjadi usaha, menjadi energi untuk kekuatan umat Islam di Indonesia, tak terkecuali di Aceh. Maka hati-hati dan waspada kita dengan setan yang berwajah manusia. Kemudian yang terakhir, Zunnun Al-Ansari mengatakan, jangan kamu itu bergaul dengan nafsu, melainkan kamu itu mengingkarinya, mukhalafah. Banyak orang terjebak hari ini karena
mereka itu mengutamakan nafsu daripada ilmu. Yang membedakan kita dengan makhluk lain karena Allah memberikan ilmu. Itulah yang mengontrol nafsu. Nafsu itu adalah hiasan yang Allah ciptakan pada diri kita manusia. Ilmu inilah yang mengendalikan nafsu. Banyak orang pintar, banyak orang berilmu hari ini masuk penjara. Kenapa? Ilmunya itu tidak mampu mengendalikan nafsu. Nah, ulama-ulama hebat di provinsi-provinsi yang lain terjebak dalam perbuatan-perbuatan amoral, ilmunya itu tidak bisa mencegah nafsu. Maka orang Islam yang beriman menjadikan ilmu itulah, jadikan ilmu untuk kemudian bisa mengendalikan nafsu. Sekali lagi, nafsu yang sebagai hiasan bagi kita manusia. Maka kita berkuat tenaga dengan ilmu yang kita miliki, kemudian kita mampu mengendalikan nafsu tersebut. Agar kita menjadi muslim yang baik, muslim yang bisa melakukan perubahan. Cita-cita dan keinginan kita tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya, dan tahun depan itu, tahun-tahun yang akan datang harus lebih baik daripada tahun ini. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita hari ini lebih baik daripada kemarin, kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Hari ini sama seperti kemarin, kita itu adalah muslim yang rugi. Hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka kita menjadi muslim yang celaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita agar kita tetap istiqamah di jalannya dan tetap menegakkan kalimatul haq. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kondisi politik yang hana mu'ta'uh ini, ada suasana gelisah di hati kita. Ada suasana resah di setiap hati kita sebagai muslim di Aceh. Maka Rasulullah SAW menawarkan satu tip kepada kita dengan senantiasa sering kita membaca sebuah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zikir ini pula dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api yang berkobar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pat ranup yang hana mirah, pat penerah yang hana bajo, pat putu yang hana salah, hana ba'awai, rentena badudu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Rasulullah
على ياسين